Selamat datang di Rutan Kelas 1 Makassar. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani menjadi komitmen penting yang tengah diemban seluruh jajaran di Rutan Kelas 1 Makassar. Berdiri sejak Agustus 1989, Rutan Kelas 1 yang terletak di Jalan Rutan Nomor 8 Makassar ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Meski memiliki kapasitas hingga 1.000 orang yang terbagi di 9 blok hunian, namun kini Rutan Kelas 1 Makassar menampung 1.642 warga binaan dengan jumlah petugas 177 orang. Jika melihat dari angka kelebihan 65%, maka tidaklah salah jika Rutan Kelas 1 Makassar merupakan UPT yang tergolong over kapasitas. Rutan Kelas 1 Makassar merupakan unit pelaksana teknis di bidang pelayanan tahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan, yang tentu saja memiliki tugas pokok melaksanakan perawatan terhadap tahanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika melihat lebih jauh kegiatan perawatan apa saja yang dilakukan di Rutan Kelas 1 Makassar terhadap warga binaan, maka meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan makanan dan minuman, kegiatan pembinaan kepribadian, seperti penyuluhan hukum, kerohanian, ibadah di hari Minggu, pengajian, bahkan kegiatan pramuka, olahraga, dan musik. Hal lain yang patut dibanggakan, yakni pembuktian bahwa Rutan Kelas 1 Makassar mendukung reformasi birokrasi dengan pencanangan pembangunan WBK dan WBBM pada 7 Februari 2020. Dihadiri sejumlah muspida, antara lain Forkopimda Kota Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Kepolisian Kota Besar Makassar. Rutan Kelas 1 Makassar pun bertekad mewujudkan sejumlah sasaran reformasi birokrasi, yakni pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Pimpinan Rutan Kelas 1 Makassar beserta seluruh jajaran berkomitmen penuh untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Guna mendorong terwujudnya zona integritas, maka diperlukan implementasi beberapa faktor penunjang yang dimulai dari manajemen perubahan. Pembentukan tim kerja dilakukan melalui rapat struktural dan seleksi calon anggota yang sekaligus juga menyusun rencana pembangunan zona integritas. Sosialisasi pun dilakukan utamanya pada para pengunjung Rutan Kelas 1 Makassar. Penandatanganan fakta integritas menjadi simbol adanya komitmen yang kuat di antara seluruh pegawai rutan. Tak hanya sampai di situ, pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas pun kerap dilakukan. Perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan penguatan integritas menjadi kegiatan yang sering kali dilakukan, seperti menggelar pertemuan coffee morning. Tolak ukur baik buruknya kinerja atau budaya kerja akan ditunjukkan dari adanya pemberian punishment atau reward bagi pegawai. Sementara itu, pembentukan agen perubahan sebagai salah satu inovasi dalam manajemen perubahan dapat dilihat dari digelarnya apel pagi dan sore hari, serta adanya pemaparan setiap ketua Pokja. Penataan tata laksana. Prosedur operasional tetap dalam hal ini mengacu pada SOP pusat dan SOP yang disusun di Rutan Kelas 1 Makassar. Optimalisasi e-office dilakukan menggunakan teknologi atau aplikasi e-performance, Simpek, Sisumaker, kunjungan berbasis teknologi, dan sistem database pemasyarakatan. Keterbukaan informasi publik ditandai dengan tersedianya informasi dengan berbagai infrastruktur yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan disosialisasikan melalui spanduk, banner, website, dan media sosial. Bentuk inovasi penataan tata laksana dapat dilihat dengan adanya kunjungan online. Di sini, setiap pengunjung Rutan Kelas 1 Makassar dapat mengambil antrean secara online melalui website rutanmakassar.id. Ada pula Rutan Menyapa. Nantinya, setiap orang yang memasuki wilayah Rutan Makassar akan mendapatkan SMS terkait layanan rutan. Selanjutnya, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Dimulai dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pola mutasi internal dilakukan secara berkala. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dan juga penegakan aturan disiplin. Sistem informasi kepegawaian atau Simpek diterapkan dengan inovasi berupa baper, barcode, aplikasi pegawai rutan. Merupakan aplikasi absensi pegawai melalui barcode yang ada pada masing-masing ID card pegawai. Inovasi yang kedua, yakni update aplikasi deteksi. Dengan aplikasi ini dapat mendeteksi lokasi pegawai secara real time.
Implementasi selanjutnya yakni penguatan akuntabilitas kinerja. Keterlibatan pimpinan dalam setiap proses penyusunan rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja dan penyusunan RKKL sebagai bentuk kontrol rencana kerja yang telah disusun. Inovasi yang dilakukan yakni dengan membangun sinergitas antar aparat penegak hukum dan melakukan perjanjian kerjasama dengan instansi terkait. Penguatan pengawasan, pengendalian gratifikasi melalui public campaign. Penerapan SPIP melalui pembentukan tim SPIP dan sosialisasi SPIP pada pegawai dengan dibentuknya tim penanganan pengaduan. Informasi layanan pengaduan yang langsung diproses untuk ditindaklanjuti, melaksanakan internalisasi whistleblowing system pada seluruh pegawai, melaksanakan internalisasi benturan kepentingan pada seluruh pegawai, serta mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Dalam melakukan berbagai kinerja tersebut, maka diperlukan adanya inovasi, yakni adanya angpau, transparansi anggaran DIPA kantor. Dengan sikap keterbukaan transparansi anggaran DIPA kantor Rutan Makassar ditempatkan pada lokasi yang strategis dan mudah dipantau. Berikutnya, ada pula ACO, Access Door, merupakan sistem keamanan pada pintu steril yang dapat dibuka hanya dengan sidik jari masing-masing kepala regu pengamanan. Sementara 8, layanan pantau, yakni inovasi dalam hal pemantauan melalui CCTV yang terkoneksi dengan smartphone. Dan yang terakhir ada BAPAU, bebas peredaran uang, layanan berupa cashless untuk WBP saat belanja di koperasi rutan. Faktor penunjang berikutnya, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik. Pokja peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memiliki 3 poin besar. Pertama, meningkatkan kualitas layanan publik agar mudah diakses, cepat, dan jauh dari unsur pungli dan indikasi korupsi. Kedua, meningkatkan standar layanan menuju kualitas standar internasional. Ketiga, meningkatkan indeks kepuasan masyarakat yang menjadi program paling utama untuk terwujudnya kawasan bebas dari korupsi. Beberapa inovasi yang dilakukan, LDR, layanan drive-thru, merupakan bentuk layanan penitipan barang secara drive-thru. Gocap, gerobak baca pemasyarakatan merupakan perpustakaan keliling ke blok hunian. Layanan kunjungan online merupakan kunjungan virtual melalui video call dengan urgensi memutus mata rantai virus corona di tengah pandemi. Mak Rasa, makanan penuh cita rasa, peningkatan cita rasa makanan untuk WBP. Mak Duta, layanan penyuluhan hukum keliling blok. Pak Burata, layanan kesehatan keliling blok. Di sini, dokter dan perawat klinik masuk ke blok memberikan layanan kesehatan. Rina, layanan jari napi. WBP dapat mengakses data diri melalui sidik jari dengan mudah dan cepat. Lasidum, layanan konsultasi dan pendampingan hukum secara cuma-cuma. Bina Poin adalah layanan dengan sistem perhitungan poin prestasi. Sirati pemberian integrasi secara gratis, informasi pemberian remisi secara gratis dan cuma-cuma. Sobat Tama, Sobat Rutan Makassar, layanan informasi melalui satu siaran tentang pemberian layanan yang ada di Rutan Makassar. Dan yang terakhir, Sinar atau Sistem Informasi Layanan Rutan, Pusat Informasi Layanan Rutan Makassar dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh di Play Store. Dan inilah perjalanan kegiatan Rutan Kelas 1 Makassar selama tahun 2020. Di bidang perawatan WBP, pencegahan COVID, peningkatan kapasitas SDM, dan peningkatan sarana dan prasarana. Rutan Kelas 1 Makassar pun telah menorehkan sejumlah prestasi dari berbagai kegiatan yang digelar. Apa sajakah itu? Kita lihat catatan keberhasilan yang telah diraih. Terbantu adanya pelayanan seperti ini dan keluarga kami sangat merasakan di dalam adanya pelayanan seperti ini. Semoga pelayanan di Rutan Makassar lebih dipertingkatkan lagi dan semoga Rutan Makassar mendapatkan predikat WBK. Kalau saya menyaksikan langsung di lapangan apa yang menjadi tekad teman-teman dan sesuai dengan program perundang-undangan, maka saya sangat optimis tahun ini Rutan Kelas 1 Makassar di bawah kepemimpinan Karutan Pak Sulistiadi bisa meraih predikat WBK. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.